I could do anything if you Manulifers, see you in Toronto. Pak Harman. Pasti ujung-ujungnya is none other than our family. Gila ya guys, kalau dipikir-pikir ya, life is so quick. Gak ada yang pernah tahu kapan resiko dalam hidup kita akan terjadi. Gimana hidup keturunan kita kalau bukan kita yang siapkan dari sekarang, supaya tetap bisa dinikmati generasi selanjutnya. You guys ever think about that? Well, Boy punya solusinya. Kalau rekomendasi dari Boy ya, My Precious, My Preparation Legacy for Our Assurance dari Manulife Indonesia. Polis asuransi yang bisa untuk multi generasi, perlindungan jiwa sampai 50 tahun, dan manfaat tunai pasti hingga 550%. Let's prepare your precious future untuk kesejahteraan yang terus berlanjut. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Harman Darsono, Quality Recruitment Manulife Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Business Opportunity Seminar Program Next di hari Sabtu yang produktif ini, tanggal 14 Agustus 2021. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman semua sudah menginvestasikan waktunya di hari Sabtu ini selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk dapat hadir bersama kita di hari ini. Sebelumnya, teman-teman, saya ingin menginformasikan agar teman-teman dapat menuliskan nama beserta nama leader pengundang pada kolom chat. Dan demi kelancaran acara, mohon audio dapat di-mute dan video dapat dinyalakan supaya kita bisa berinteraksi dengan lebih baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai acara. Sebelumnya, saya akan menayangkan satu buah video mengenai company profile Manulife Indonesia. Manulife adalah sebuah perusahaan penyedia layanan keuangan yang beroperasi di Asia, Kanada, dan Amerika Serikat. Pertama kali didirikan di Kanada pada tahun 1887 oleh Perdana Menteri pertama Kanada, Sir John Macdonald. Di Asia, polis pertama Manulife dijual di Shanghai, China pada tahun 1897. Hingga saat ini, Manulife di Asia sudah tersebar di Jepang, Singapura, China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Pada tahun 1985, berdirilah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation yang berpusat di Kanada. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi, dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran,
Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,5 juta nasabah di Indonesia dan membantu mereka membuat keputusan finansial lebih mudah dan hidup lebih baik. Pada tahun 2019, Manulife Indonesia telah membayarkan klaim sebesar total 5,8 triliun pada nasabah dan dipercaya mengelola dana kelolaan sebesar 72 triliun oleh nasabah. Kemampuan membayar klaim dan mengelola dana nasabah membuktikan bahwa Manulife merupakan sebuah perusahaan dengan kekuatan finansial yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga nasabah merasa nyaman dan aman mempercayakan perlindungan keluarganya kepada Manulife. Manulife Indonesia, semakin hari semakin baik. Oke, teman-teman, tadi telah kita saksikan mengenai bagaimana dan siapa sih Manulife Indonesia. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari manajemen Manulife Indonesia. Beliau adalah Ibu Mary Tanhart, Territory Head Manulife Indonesia yang akan memberikan kata sambutan. Selamat pagi, Bu Mary. Selamat pagi, Pak Harman. Ya, saya persilakan Bu untuk bisa memberikan kata sambutan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena mungkin Anda di antara Bapak Ibu yang saya kenal ya. Sebelum saya membuka acara ini, selamat dulu untuk Bapak Ibu semua. Tahu nggak kenapa saya kasih selamat? Karena Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk mendengarkan sharing hari ini. Kenapa begitu? Dulu pertama kali saya diajak untuk bergabung di asuransi, kan mendengar sharing seperti ini ya. Saya takut sekali. Kenapa saya takut sekali? Karena mendengar asumsi dari orang-orang yang tidak mengenal asuransi, yang mengatakan asuransi sulit dan sebagainya dan sebagainya. Karena saya percaya, maka saya takut. Padahal setelah saya bergabung, saya menyesal. Kenapa dari dulu nggak bergabung? Ya, dan setelah bergabung sekarang ini, juga saya sangat bangga sekali, dan kalau disuruh kerjaan apapun agak mikir-mikir dulu ya. Paling saya just ikut saja, tapi fokus utama saya ada di asuransi. Kenapa begitu? Seperti kita ketahui sekarang ini banyak bisnis yang galau. Tapi kita lihat bisnis asuransi terus tumbuh. Ya, jadi ini adalah sebuah bisnis yang menolong orang. Jadi kalau Bapak Ibu suka menolong orang, disinilah tepatnya. Kenapa begitu? Karena ini adalah bisnis seumur hidup, bisnis sepanjang masa, bisa diwariskan pula dan tanpa risiko. Asal kita tahu caranya dan kita suka menolong orang. Ya, jadi Bapak Ibu, dulu kalau saya takut dulu, tapi akhirnya saya memberanikan diri dan saya mencoba, saya bisa. Tapi kalau kita bilang asuransi ini gampang, banyak yang gagal. Kalau kita bilang asuransi ini sukses, asuransi ini susah, banyak yang sukses. Sukses tidaknya tergantung pada apa? Tergantung pada tujuan kita. Kalau tujuan kita bahwa ini adalah bisnis, dan kalau tujuan kita adalah ini adalah menolong orang, maka tidak ada kata susah. Bagaimana disebut menolong orang? Bapak Ibu nanti akan dengarkan presentasi selanjutnya. Kebetulan hari ini ada Pak Victor juga dari bank. Ya, jadi juga sukses di bisnis ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah bisnis yang menolong orang. Bisnis yang tidak pernah suram, terus berkembang. Kenapa? Apalagi terutama di saat pandemi sekarang ini. Banyak orang tiba-tiba sakit nggak? Baru 2 hari lalu sahabat saya meninggal dunia. Kemarin dapat kabar satu keluarga teman saya di situ Bondo, papanya, mamanya, anaknya semua sakit. Dapat lagi kabar lagi di Lombok juga pada sakit. Bapak Ibu, situasi pandemi sekarang ini kalau tidak punya polis asuransi akan sulit sekali. Ya, ada teman kami juga yang anaknya juga sakit, juga memerlukan dana besar sekali Bapak Ibu. Ya, tapi kalau punya asuransi semua gratis kan Bapak Ibu. Jadi betapa asuransi sangat dibutuhkan saat ini. Kenapa dibutuhkan saat ini? Bapak Ibu, asuransi mencegah anak-anak berebutan harta. Bagaimana bisa itu terjadi? Tunggu kalau sudah training baru Bapak Ibu tahu. Asuransi mencegah anak-anak harus menanggung hutang berkepanjangan. Bagaimana caranya? Ikut training. Asuransi mencegah orang bangkrut karena sakit. Bagaimana caranya? Ikut training. Asuransi juga mencegah hari tua
susah atau hari tua tetap bahagia. Bagaimana caranya? Ikut training. Jadi Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama, beri kesempatan diri kita untuk memahami seminar hari ini dan beri kesempatan diri kita untuk menolong orang lebih banyak dan sukses bersama bisnis asuransi. Itu aja dari saya, sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu. Ya, thank you Bu Mary. Waktunya saya kembalikan ke MC. Thank you Bu Mary atas sambutannya yang luar biasa. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya akan memutarkan kembali satu buah video mengenai program Next Manulife Indonesia. I was thinking to myself, today's customers expect more, way more. They don't want to have products pushed on them. They don't want to be overloaded with information, and they don't have time to fill out yet another complicated form. I mean, look around. Everything's changing. Customers are more sophisticated. They know what they want and when they want it. Regulators are more assertive. They want to see customers' interests protected. Everywhere you look, technology is shifting power away from business, putting the customer in control. So, when it comes to insurance and wealth, why should it be any different? Well, at Manulife, we don't think it should be. We've been listening to our customers, lots of them, and they tell us they want an advisor that they trust, someone who can address their financial needs in a simple way, who comes up with solutions for them and their entire family, not just for today, but for their entire lives. It's time to step into the future. Introducing, this is big, really big. This is Manulife's biggest change program in Asia ever. It's going to revolutionize the way we do business, so every customer we serve has an extraordinary experience. This is going to help us attract, retain, and reward Asia's elite financial advisors. I'm talking about you. This new approach makes it easier for us to connect to our customers, giving us the chance to get to know their dreams and aspirations, and to customize the right financial plan to help them achieve them. And by using data, we can anticipate our customers' changing needs over their entire lifetime. So, as they grow, we grow with them. How are we doing it? By investing in our advisors, by helping you to be the true elite of our industry. And that means better training, smarter sales processes, faster technology with real-time customer data in your hand. And state-of-the-art digital tools that transform the customer-advisor relationship. Tools like Possible, Asia's most sophisticated electronic point-of-sale system. So you'll be able to advise Andy here on all his insurance and wealth needs, and those of his business and his family. You'll have more satisfied customers, more cases, more sales, and more rewards. We know this because we've tested it, and it's already delivering results from developed markets like Hong Kong, to developing markets like Indonesia. Now, if that's not worth shouting about, I don't know what is. The future is now. Are you ready for it? Oke, teman-teman semua, tadi telah kita saksikan video mengenai program Next Manulife Indonesia. Kita akan langsung masuk kepada sesi kita, sesi talk show yang akan dibawakan oleh rekan saya, Bapak Herianto, rekrutmen spesialis Manulife Indonesia, bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Victor Laksmana, Unit Manager dari Surabaya Sukses. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Heri. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Harman, luar biasa. Terima kasih juga buat Bu Mary ya, udah sepatah kata sambutan buat teman-teman semua. Selamat pagi, selamat datang teman-teman. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan ya.
Di tengah-tengah kita juga udah hadir orang yang sangat luar biasa yang akan sharing dengan kita tentang pengalaman beliau dan bagaimana menjalankan bisnisnya bersama Manulife. Nah, kita sapa dulu nih. Pak Victor, selamat pagi. Pagi Pak Heri. Apa kabar Pak? Sehat Luar Pak biasa, tentunya sehat ya? Pak. Sehat, Tuhan Wes. sehat. Kalau kelihatan wajahnya ini memang ceria sekali dan penuh semangat ya. Oke, Pak Victor, boleh disapa teman-teman yang hadir Ya, hari ini, Pak selamat Victor? pagi teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Victor. Saya sekarang posisi lagi di Unit Manager Surabaya Success. Untuk join, Wah. Pak ini langsung perkenalan secara global atau gimana? Boleh Pak cerita. Nanti kita lanjut. Bapak salah sapa teman-teman dulu. Santai aja Pak ya. Ya, Kita punya banyak waktu ke depan sampai 3 jam ke depan. siap Pak. Enggak Pak, enggak ya. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Victor, Unit Manager dari Surabaya Success, dan saya baru bergabung di Manulife ini awal tahun 2020. Jadi bisa dibilang agent Corona. Ya Pak, ya Pak Eri ya. Karena begitu saya masuk di Manulife itu Januari, sempat ngantor, nggak lama Februari 2020 lockdown total, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, Jadi oke. untuk backgroundku yang kurang lebih buat teman-teman sini semua yang tahu ya, saya juga termasuk baru juga di Manulife, baru ya 2 tahun jalan sih. Agent Corona lah kalau orang-orang bilang Pak. Oke, baik Pak. Saya kalau melihat fotonya tadi itu, saya tadi awalnya kirain anaknya Pak Susilo Bambang Yudhoyono tadinya Pak. Waduh. Iya, mirip banget fotonya. Nah, Pak, teman-teman ini Ya. kan tentunya udah nggak sabar nih, pengen dengar cerita kita, pengen dengar kisah kita, Pak. Kalau dulu saya lihat pengalaman Bapak sempat ambil sedikit cuplikan dari data Bapak seorang banking, ya seorang banker. Banker. Nah, bisa diceritain nggak Pak awal karirnya Pak Victor bagaimana? Awal mula kerja ini saya itu lulusan ilmu komunikasi Pak. Jadi sama sekali nggak ada basic ekonomi, nggak ada basic akuntansi. Ya memang sih SMA-nya ngambil IPS Pak, cuma kuliah ngambil ilmu komunikasi. Kemudian lulus tahun 2008 kan, sempat nganggur 2 tahun Pak, 2010 baru Ya. interview di bank. Kita boleh sebut merek nggak Pak? Apa inisial? Inisial aja lah Pak. Ya, jadi 2010 sempat interview di bank asal Malaysia yang sempat ganti nama. Oke. Interview. Waktu pertama kali di interview gini Pak, Vic, ini ada kerjaan sebagai marketing, cari nasabah baru buat bank Pak. Dengan target 1 bulan itu 2M. 2M dengan gaji itu waktu itu masih 2 juta Pak. Slip gaji pertama saya masih saya simpan Pak. 2 juta, posisi bukan langsung permanen karyawan, Pak, masih outsourcing. Waktu itu pertama kali yang aku rasain, Pak, aku batin, kalau bahasa orang Jawa, Pak, ya batin. 2M nawari ke siapa? Secara basic, aku bukan dari keluarga orang yang punya kemampuan segitu kan, Pak. Cuma namanya orang Surabaya ya, Pak, ya, bondo nekat, Pak. Ya, memikir pasarnya gitu ya, Pak? Iya, aku sempat mikir, Pak. Aku mikir 2M ini aku mau nawarin siapa ya? Sementara aku paham ring 1 pun belum sampai ke taraf sana. Cuma aku mikir ya udahlah, kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu, Pak. Akhirnya coba, ya bisa. Di bank yang asal Malaysia itu, Pak, saya bertahan kurang lebih itu 4 tahun, Pak. Dari marketing 2 tahun, jadi tim leader, punya pegang tim marketing, itu menang best nomor 1 nasional, kemudian naik ke RM, Pak. RM kan lebih ke maintain ke portofolio ya, Pak ya. Nah, setelah itu dibajak sama bank lokal yang cita rasa Jepang, itu 2,5 tahun. Itu juga RM juga, Pak, megang portofolio. Kemudian dibajak lagi sama bank yang namanya mirip-mirip nama batu, Pak, yang logonya hijau tuh, Pak. Itu 1 tahun. Terus terakhir ini sebelum masuk ke Manulife dibajak sama bank yang punya supermarket, Pak. Yang iklannya selalu di TV. Ini luar biasa kalau dilihat Bapak punya pengalaman itu sampai pindah-pindah bank ya. Sebenarnya kalau yang dipikir Bapak cari apa sih sampai pindah dari satu bank ke bank yang lain ya.
targetnya pindah ke bank, otomatis juga income yang lebih naik, Pak. Karena kan Income. kita kan nggak munafik, Pak ya. Kita kerja juga untuk cari income ya, Pak ya. Kalau memang offeringnya cocok, ya udah sikat. Aku sih punya prinsip gitu sih, Pak. Terus lama-lama kemudian terakhir di bank itu targetnya juga lebih besar ke arah revenue, Pak. Revenue kan berarti kan keuntungan buat bank. Itu paling cepat dicari kalau kita achievement di Bank S. Nah itu, Pak. Lama-lama. Terakhir itu ada pengalaman yang kurang enak juga sih, Pak. Udah closingnya susah, tapi komisi sama itunya kok nggak sebanding gitu, Pak. Akhirnya ya udah memutuskan joinnya di sini. Ya kalau kita pikir nih Pak, Bapak kan beda satu bank ke bank yang lain, terus pindah ke bank lagi. Tentunya pasti kenaikan income nih yang dicari nih Pak Victor. Nah kira-kira berapa persen sih kalau kita lihat kenaikan income yang Bapak dapatkan dari satu bank ke bank yang lain tersebut? Pengalaman pribadi saya yang pernah tertinggi Pak ya. Income kita sebenarnya income pindah bank ya Pak ya, bukan income yang naik tiap tahun di bank itu Pak ya. Iya. Kalau di hijack itu income yang aku pernah mengalami tertinggi itu 45% Pak naiknya Pak. Dia berani nge-hire aku segitu selisihnya. Tapi kalau kita sebagai sudah staf permanen, kemungkinan untuk naik gajinya itu mungkin mentok 5-10% sih Pak per tahun. Tergantung 5-10% ya. Tergantung pencapaian kita di tahun itu seberapa bagusnya. Kalau bagus tergantung ya performance ya Pak. Ya, jadi ngelihat performance-nya, kalau performance bagus baru naik 5-10%. Ya, nah, Pak, ini kan di bank Bapak sudah seorang RM, udah settle lah ceritanya, udah cukup nyaman di bank ya. Nah, tentunya target ada, terus KPI-nya itu seperti apa Pak yang KPI targetnya? terakhir itu yang di bank yang punya supermarket Pak ya, itu revenue-nya tuh 100 juta Pak. Revenue 100 juta dengan membawa 2 nama baru tiap bulan, terus kemudian ada kasa growth itu sekitar 1,5 M sampai 2 M. Kasa growth itu di mana mungkin teman-teman sini yang kurang paham itu pertumbuhan kelolaan dana tapi khusus buat di tabungan ya, bukan di deposito Pak. Jadi kalau orang awam nangkepnya dana murah. Karena bank yang cuma kasih dana kecil. Nah, itu. Ya. Halo, Pak Victor. Halo, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau saya lihat Bapak sempat juga nih di bank asuransi ya. Istilahnya kalau bank asuransi itu juga Bapak tetap pasti akan menjual yang namanya asuransi juga ya, Pak. Pasti, Pak. Iya. Ya. Nah, boleh cerita nggak nih Pak teman-teman di sini kita dengerin berapa persen sih Bapak dapat komisi kalau jalankan bank asuransi itu Pak di bank? 2,5% Pak. Itu pun kalau kecil banget ya Pak. Kalau raport kita itu minim B, kalau raport kita C itu cuma dapat ucapan terima kasih Pak. Karena saya sempat ngalamin itu udah jualannya susah, tapi ternyata raportnya cuma C. Jadi ya udah thank you Vic. Ya kita masa mau protes Pak. Pak udah jungkir balik, udah keras Bapak kejarnya ke sana kemari hanya 2,5% paling tinggi kalau pun dapat terima kasih doang ya Pak ya. Iya, kalau raportnya kurang dikit terima kasih doang Pak. Total karir di bank yang saya dapat informasi berarti sekitar 9 sampai 10 tahun ya Pak. Itu lumayan lama ya. Lama banget Pak. Itu cukup lama sehingga akhirnya Bapak bisa untuk berpikir mencari yang lebih baik lagi. Nah, kalau boleh tahu nih teman-teman di sini dengar berapa sih gaji terakhir di bank Pak yang Bapak sempat dapat? Belum gaji pokok ya Pak ya. Gaji pokok saya itu di bawah 20 sih Pak. Di bawah 20 di atas 15. Itu posisi terakhir saya Pak ya. RM ya Pak? RM iya, karena posisi terakhir masih RM sih Pak. Sempat ditawarin jadi pimpinan cabang, cuma saya mikirnya enggak lah, kalau ke pimpinan cabang mungkin kan resikonya lebih besar Pak, karena kan harus maintain satu cabang kan, lebih baik megang portofolio lah. Jadi ya RM Mas, itu di bawah 20 di atas 15. Itu posisi terakhir saya Pak. Nah, Pak, ini kan kalau kita lihat gaji itu sudah cukup luar biasa nih. Kalau kita dengar teman-teman pun kita wah ini 25 sampai 30 juta itu kan luar biasa tuh Pak, cukup sangat-sangat settle lah Bapak di bank. Kenapa? Ini kita pengen tahu nih Pak, alasan Bapak untuk keluar dari bank dan memilih bergabung bersama Manulife. Jujur ya Pak ya, saya keluar dari bank itu apa? Karena saya capek Pak. Saya mikirnya gini, kamu segaji seberapa besar pun di bank, kalau status lu masih karyawan, tetap karyawan Pak. Kalau misalkan bosnya lagi nggak enak hati,
kena marah ya kena marah, Pak. Kita bisa apa, Pak? Kan namanya karyawan nggak bisa milih mau bos yang kayak apa, Pak. Iya. Sedangkan kalau di bisnis ini, kamu menjadi bos atas dirimu sendiri. Kamu mau achieve berapa kan unlimited, Pak, kalau di sini, Pak. Mau bangun Iya, jam betul. 10, jam 11 siang ya monggo. Cuma ya otomatis juga hasilnya bakalan beda sama orang yang bangunnya udah tertata rapi kayak ya udah settle lah, Pak. Jadi jujur saya keluar dari bank itu bosen, Pak. Memang sih ada ketakutan saya tuh ada, Pak, karena kan udah 10 tahun udah kebiasaan terima income yang tetap ya, Pak ya. Tapi ya kembali lagi, saya mikir lagi mau sampai kapan. Gitu sih, Pak. Di sini kalau nggak salah ada perekrut saya kok, Cianda ini. Itu saya sudah direkrut tuh dari akhir 2019, Pak. November, aku ingat. Sama Cianda, ayo Fik, masuk. Aku masih maju mundur, Pak. Baru awalnya Januari 2020, ya udah, Cek, aku coba. Jadi aku butuh waktu sekitar 2 bulan buat ngambil keputusan sih. Itu, Pak. Oke, Pak, kalau dibanding tadi Bapak bilang di awal, jualan udah susah-susah kalau di bank, ternyata hanya dapat komisi 2,5. Sementara mungkin teman-teman pengen dengar, kalau di Manulife Bapak dapat komisi berapa persen coba, Pak? Kita bicara secara garis besarnya ya, Pak ya. Itu Ya. minim itu 30 lah, Pak. 30% di luar bonus-bonus pengali yang lainnya, Pak ya. Wow, luar Kalau biasa, Pak. kalau dimaksimalin sih salah satu company yang ngasih bonus paling besar ya di Manulife bisa sampai 90% lebih sih, Pak. Ya. Total ya. Luar biasa besar, Pak ya, jauh Iya. dibanding Bapak sebelum di bank. Nah, Iya. pernah di 2019 atau setahun sebelumnya Bapak masih di bank terus bergabung bersama Manulife, pernah nggak sih Pak ditawarin oleh perusahaan-perusahaan lain selain Manulife? Banyak, Pak. Jadi sebelum masuk Iya. di bendera hijau Manulife ini, Pak, saya juga sempat tawaran sama bendera biru, bendera merah juga, kuning. Tapi saya survei, Pak, dan satu-satunya company asuransi yang memberikan kenyamanan buat agennya ini yang saya rasa ini Manulife, Pak. Karena di sini kita disupport habis dari asuransi buat karyawan, kemudian nanti ada dana pensiun DPLK juga buat agennya. Jadi ya aku merasa wah berarti company ini benar-benar mengapresiasi kita loh. Kalau emang kita memang serius mau di sini juga ini worth it banget kalau aku bilang. Karena sebelumnya saya juga sempat muter, Pak. Saya membandingin yang ngasih keuntungan buat agent yang paling bagus tuh mana loh. Dan Manulife ini yang saya rasa paling perhatian sama agentnya, Pak. Itu poin plus sih. Jadi buat teman-teman di sini, udah kalian jangan ragu, kalian udah ada di kapal yang tepat sih. Kalau menurut saya, Pak. Oke, Pak. Teman-teman, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Victor itu memang benar sekali ya. Jadi sesuatu yang membedakan Manulife dengan teman-teman di luar yang lain ya, bahwa Manulife itu memberikan dua hal yang sampai sekarang tidak diberikan oleh perusahaan lain, yaitu kesehatan, jadi asuransi kesehatan diberikan, dan dana pensiun, Bapak Ibu, teman-teman. Ini kalau dibilang ya Pak Victor sama aja kalau orang PNS pun ada pensiun. Ya, di bank juga Manulife ada. pun punya pensiun betul, ya. iya. Jadi bukan hanya sebagai karyawan aja dikasih pensiun, tapi Manulife akan memberikan pensiun kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu udah berjalan 2 tahun bergabung bersama Manulife tentunya. Plus dapat kesehatan ditanggung bersama keluarga. Betul nggak Pak Victor? Betul. Keluarga sama anak ya. Anak sampai 3 kalau nggak salah kesehatannya. Ya. Nah, Pak, ya, sebagai seorang mantan banker, tentunya punya banyak kenalan ya Pak, teman di asuransi manapun. Nah, kenapa sih akhirnya Pak Victor lebih memilih Manulife, Pak? Nah, kembali lagi tuh Pak ya. Kemudian waktu di sini ini aku langsung ditawarin sama perekrut saya ini, Anda ada, Vic, kamu ikut aja program Next. Hah? Program Next apa itu, C? Dijelasin Pak. Di Next ini kita kalau memang achievement target kita dapat bonus allowance juga. Kemudian jadi di luar komisi ya Pak? Di luar komisi ya. Kemudian ada jenjang karir yang jelas Pak. Jadi misalkan kita start dari agent ya. Nanti kalau udah achieve kita bisa langsung promote ke UM. UM udah achieve kita bisa promote lagi ke BM sampai ke DM ya kalau nggak salah Pak ya. Iya. Terus kemudian SD, sampai SD ya, sampai SD. Terus kemudian di Next ini dia support sistemnya benar-benar kayak kita dulu kuliah Pak. Seminggu 3 kali ada kelas dari Selasa sampai hari Kamis ya.
jam 10 sampai jam 12. Jadi benar-benar kalau kita join di program Next ini, kita nggak ditelantarkan, Pak. Jadi benar-benar full support sama tim-timnya Next ini, Pak. Dan aku lihat ini salah satu terobosan baru, karena tidak semua brand insurance memiliki program kayak ini sih, Pak. Ya udah, akhirnya ditawarin sama C Anda gitu, ya udah C, aku cobalah. Karena kan mentalnya orang Surabaya kan, yes, berani coba lah, Pak. Bondo nekat istilahnya. Bondo nekat. Iya, bonek lah, iya. Itu sih, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, jadi ketika Bapak Ibu bergabung pun, teman-teman nggak usah khawatir nih. Kalaupun belum punya pengalaman, belum punya pengalaman di asuransi, teman-teman di Manulif siap membantu Bapak Ibu, karena tim pengajarnya pun sangat profesional. Bapak Ibu tinggal siapin waktunya saja, harus punya fokus, benar-benar mau menjalankan bisnisnya, maka akan menjadi seperti Pak Victor lain. Ya, Pak Victor ya. Oke, Pak Victor, ini pasti teman-teman mau dengar ini. Ya, saat sudah menjadi agen, tentunya Pak Victor punya langkah atau punya cara ataupun punya formula untuk mendapatkan nasabah nih. Karena biasa di luar teman-teman akan berpikir, wah kalau bergabung di asuransi itu susah cari nasabah katanya. Biasanya, padahal pada kenyataannya kalau susah pun nggak ada agen asuransi. Benar nggak Pak Victor? Betul sih Pak. Nah, boleh cerita nih Pak, gimana sih langkahnya Bapak bisa mendapatkan nasabah biar teman-teman tahu nih nanti ketika bergabung. Mungkin gini mungkin teman-teman yang di sini punya pemikiran, iyalah Pak Victor kan dari orang bank, mungkin gampang untuk grab kliennya ya. Cuma kembali lagi saya tekankan di sini, saya memang database memiliki cukup banyak, tapi untuk membawa bendera bank Pak sama bendera insurance, terkadang juga nasabah tuh ada bariernya Pak. Jadi mereka, wah insurance ntar lu pindah-pindah lagi, ntar ada apa-apa susah kan Pak. Jadi tetap intinya nggak semudah itu. Jadi kalau aku bilang ke timku sih bilangnya gini, bisnis ini susah-susah gampang. Kenapa bukan gampang-gampang susah? Karena endingnya kan kalau susah-susah gampang kan endingnya gampang kan Pak. Kalau gampang-gampang susah endingnya kan susah Pak. Jadi intinya tuh kuncinya sih sama sih Pak, aktivitas sih Pak. Kalau di masa PPKM ini mungkin kita agak susah mau ketemu sama calon klien, ya mungkin kita bisa via WA. Kita sekedar say hi lah, say hi itu nggak harus melulu melalui produk sih Pak, karena kita harus bedakan mana agent, mana sales Pak. Kalau sales itu kesannya mau nggak mau kamu harus beli. Tapi kalau agent kita gituin ke calon klien, bisa-bisa nama kita di-blok di WA, Pak. Iya kan, Pak? Maksudnya gini, seseorang itu kalau menolak kita, itu bukan, teman-teman di sini mungkin jangan langsung ngedrop, karena agent yang sukses itu pasti ada penolakan juga. Nggak mungkin agent yang sukses itu penolakannya 0. Nggak mungkin itu. Jadi bisa dibilang mereka penolak itu bukan mereka nggak mau beli. Bisa jadi mereka melihat kalian di bisnis ini serius apa sih? Karena kalau seseorang udah beli asuransi sama kita, beli polis ke kita, itu ibaratnya kontrak mati, Pak. Kalau ada apa-apa sama klien kan pertama kali yang beli pasti agentnya kan, Pak. Nah, orang agentnya ini bisa dipercaya enggak? Ntar takutnya habis dibeliin, pindah lagi, ntar ada apa-apa yang kasihan kan kliennya, Pak. Jadi buat teman-teman di sini tetap aja komunikasi, say hi, tanya apa kabar, gimana, dan jangan berkecil hati kan. Corona ini, Pak Victor kan susah cari klien. Jangan melihat dari sisi sananya, manfaatkan momentumnya, Pak. Karena corona ini juga setiap orang pasti lebih aware terhadap dirinya, Pak. Entah itu kesehatan, atau mungkin dia cari UP jiwa. Itu jauh aku merasain di tahun 2020, Pak. Orang tuh lebih, wah, ya, betul juga ya. Minim aku harus punya kesehatan. Kemudian kesehatannya udah on bill belum. Karena pengalaman saya pribadi, Pak, 80% orang beli polis tuh, Pak, mereka nggak paham isinya, Pak. Kebanyakan mereka beli, ya wis lah, aku sungkan biar nggak dikejar-kejar lagi. Setelah dibeli, dibaca loh, kok kesehatannya masih belum on bill. Ini kok UPJ-nya kecil, sedangkan dia tulang punggung keluarga. Jadi benar-benar celahnya tuh banyak, Pak. Jadi buat teman-teman di sini untuk masuk buat klien yang bilang enggak, aku sudah punya banyak kok. Oke, bagus itu. Tapi tahu nggak manfaatnya apa loh. Kita boleh nawarin, jangan langsung ke produk. Kita bantu buat rekap. Nasabah ini punya polis apa, benefitnya apa, tanggal jatuh temponya kapan, sudah bayar berapa kali. Nah, nanti dari sana kelihatan, Pak. Tinggal kita masuk ke celahnya, Pak. Itu juga
Sering aku juga pakai cara gitu, Pak. Jadi kalau ditolak dengan dia bilang, aku sudah punya banyak, Fik. Oke, punya banyak apa? Benefitnya apa? Dan sering juga mereka nggak paham, Pak. Nggak tahu aku belinya apa, tuh. Nggak tahu aku belinya udah lama. Waduh. Nah, itu kan tugas kita sebagai financial advisor ya, Pak ya. Ya. Kita mengeduket nasabah sih. Jadi itu yang membedakan kita sama sales, Pak. Kalau sales kan Pak Bu beli, Pak Bu beli. Nah, sedangkan kita kan lebih ke arah mengedukasi klien, Pak. Jadi klien juga ngelihat kita, wah iya ya, berarti orang ini worth, berarti bisa aku percaya untuk mengelola keuanganku. Itu sih, Pak. Oke, artinya teman-teman, Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Victor ini, bagaimana kita ketika ketemu nasabah mengambil kepercayaan nasabah dulu nih, ya teman-teman, Bapak Ibu. Dan yang terpenting adalah Manulife sangat mensupport kita dalam kondisi pandemi sekarang. Tidak perlu istilahnya harus tatap muka, karena di program Manulife pun ada namanya non face to face, yang mana kita bisa melakukan penjual tanpa tatap muka loh Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan Pak Victor pun, walaupun misalnya tidak ketemu, tapi bisa melakukannya tanpa tatap muka. Semua sistem udah jalan, tinggal Bapak Ibu melakukan bisnisnya. Ya Pak Victor ya. Nah, Pak Victor, ini ngulik sedikit nih ya teman. Pasti pengen dengar tahu berapa sih penghasilan yang sempat Bapak capai ketika bergabung di Manulife? Penghasilan yang seumur-umur, Pak ya. Aku 10 tahun di bank, Pak. Aku baru ngerasain duit 3 digit di Manulife ini, Pak. Wow. 3 digit, Pak, itu, Pak. Waktu aku pertama kali terima income statement tuh, wow. Aku kalau di bank harus nunggu berapa bulan ini untuk ngumpulin uang segini. Itu pun dengan perhitungan gajiku nggak aku apa-apain, Pak. Sebenarnya kan tidak mungkin, Pak. Sedangkan di Manulife kan, wow, 3 digit. Wow. Ya, teman-teman sih, ya apa yang kalian mau, apa yang mau kalian raih di sini, income-nya unlimited, Pak. Benar-benar nggak terbatas sih, Pak. The sky is the limit sih, Pak. Kalau aku bilang, Pak, tergantung kita maunya gimana. Baik. Dan sempat teman-teman, Bapak Ibu, sekedar informasi aja, Pak Victor ini udah pernah mencapai MDRT. MDRT itu adalah suatu event penghargaan tertinggi di dunia asuransi untuk agen-agen yang mencapai pencapaian di atas 500 juta. Jadi teman-teman, itu adalah program yang pernah sempat dicapai oleh Pak Victor. Dan juga beliau punya 11 orang ya kalau nggak salah di bawah Bapak ya sebagai tim ya Pak Victor ya. Nah, Pak Victor join di 2020. Nah, mulai pandemi itu seperti Bapak bilang, ini agent apa? Pandemi ya Bapak bilang. Agent corona. Nah, tapi malah bisa sampai dapat penghasilan di atas 3 digit itu berarti pandemi nggak pengaruh ya Pak sama sekali ya dengan kondisi sekarang? Nggak pengaruh sih Pak. Ini memang seperti yang tadi saya bilang blessing in disguise ya Pak. Jadi kita selalu ada sisi positifnya di mana pandemi ini Pak ya. Di mana orang-orang kita lebih mengedukasi orang-orang gitu apa tentang kesehatannya mereka, tentang bahaya corona. Sedangkan di Manulife sendiri kan untuk produk asuransinya kan udah nggak ada masa tunggu Pak untuk COVID Pak. Sudah cover juga isoman juga kan Pak. Yeah. Itu yang selling point-nya itu di mana sih? Ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu, Manulife itu menjamin untuk nasabah langsung cover untuk benefit COVID maupun isomannya. Jadi teman-teman nggak usah takut ataupun ragu untuk bergabung dengan kondisi ini karena Manulife mengcover dengan kondisi yang terjadi sekarang ya Pak Victor. Nah Pak Victor, kita kembali lagi nih teman-teman juga pasti ingin tahunya bahwa apa sih program kelebihan Next dibanding sebagai agen biasa, kelebihannya apa aja sih Pak yang Bapak udah dapatkan di Next ini? Boleh cerita nggak Pak? Kelebihannya ya itu Pak, kembali lagi saya ngulang sedikit yang tadi ya Pak ya. Dari sisi allowance itu kita kalau achievement kita bisa dapat start dari 3 juta ya kalau nggak salah Pak ya, yang buat agent Pak ya, 3, 6 sama 9. Kemudian jenjang karirnya juga jelas Pak. Kalau memang bisa achievement dari target setahun dia bisa promo. Kemudian yang tadi saya jelaskan sedikit juga ada kelas-kelas juga yang fully support sistemnya benar-benar aku akui luar biasa sih. Jadi ya, jangan kalian takut lagi. Udah di kapal yang tepat, di program yang tepat, tinggal udah ambil keputusan, ambil aksi, segera melangkah. Berarti kalau allowance itu tentunya Pak ada pencapaian
yang harus dicapai setiap bulannya untuk bisa mengeluarkan allowance-nya ya. Iya. Beda kalau orang berpikir bahwa gaji Allowance itu beda itu, karena buat teman-teman di sini mungkin allowance itu bukan take home pay ya. Jadi kalau emang Iya. kita achievement dari target, dapat bonus tambah lagi allowance, juga komisi. Jadi jangan sampai teman-teman miss di sini, wah berarti cuma dapat allowance doang dong Pak, komisinya enggak, tetap dapat dua. Jadi kantong kiri sama kantong kanan, allowance dapat, komisi dapat. Jadi kalau mau cari duit ya di sini Pak, kalau aku bilang Pak, ini saatnya. baik. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Victor bahwa program Next ini memberikan allowance ya. Jadi istilahnya di luar komisi pun allowance ini Bapak Ibu bisa dapatkan duitnya sesuai kalau Bapak Ibu mencapai target yang ditentukan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nah, Next ini sangat istimewa buat Bapak Ibu. Kenapa? Tentunya Bapak Ibu adalah orang-orang terpilih yang diundang oleh pengundang Bapak Ibu. Karena tidak semua orang untuk bisa masuk di program Next ini loh Bapak Ibu. Benar nggak Pak Victor ya? Ya, betul. Karena Orang-orang tentunya terpilih. orang-orang pilihan lah yang untuk bisa bergabung di Next ini. Karena pasti adalah orang yang punya pengalaman, orang yang punya relasi yang cukup kuat untuk bisa menjalankan bisnis di Next. Dan lagi tentunya sekali lagi ketika bergabung di Manulife, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Siapkan waktu Bapak Ibu, sistemnya sudah jalan, kita akan dibantu oleh orang-orang yang profesional untuk membimbing Bapak Ibu. Tentunya yang mengundang Bapak Ibu pun akan membuat Bapak Ibu sukses bersama Bapak Ibu ya. Oke, Pak Victor, kita udah hampir di ujung acara nih Pak Victor. Sampai di ujung talkshow kita. Nah, boleh dong Pak, Bapak sampaikan di teman-teman hari ini ya tipsnya ya ataupun saran Pak Victor buat teman-teman yang bergabung saat ini Pak Victor. Tips gimana menjadi agent yang baik ya Pak? Atau gimana? Boleh Pak, mungkin saya rasa teman-teman pun masih akan berpikir, ada yang berpikir 2 kali untuk bergabung, ada mungkin pikir-pikir dulu. Nah, mungkin kita bisa sarankan teman-teman seperti apa nih Pak Victor? Gini, kalau saya sih selalu bilang sama timku ya Pak, kalian jangan pernah merasa malu menjadi agen asuransi. Ini bukan suatu pekerjaan yang dalam tanda kutip hina ya Pak ya. Ini kan pekerjaan yang mulia kalau aku bilang, karena kita membantu kehidupan orang lain, membantu kehidupan orang banyak. Terus jangan pernah jangan pernah berhenti untuk sounding itu apa ya bahasa gampangnya, bertanya. Selalu setiap kali bertemu sama orang kita tanya, lu udah punya belum asuransi? Toh juga kita tanya juga nggak ada salahnya Pak. Masa ya tanya kita dimarahin Pak? Jadi selalu tanya dan sedikit kalau aku bilang muka tembok sih Pak. Ditolak itu udah biasa. Kalau nggak ditolak itu baru luar biasa sih Pak. Kalau aku bilang itu chance-nya 1 banding berapa Pak. Jadi selalu tanya, nggak ada yang salah kok Pak. Dan jangan pernah meremehkan premi kecil Pak. Karena belum tentu orang yang beli ke teman-teman sekalian dengan premi yang kecil, mereka nggak bisa beli dengan premi yang besar Pak. Dan jangan juga menganaktirikan pasukan sebut Pak. Pasukan sebut ini gini, kalau memang kemampuan kamu di premi kecil, tapi kamu tiap bulan bisa dapat banyak case, itu udah berapa Pak? Ya kan Pak? Itu ya juga kadang kan juga ada anakku Pak, dia minder. Kok aku cuma bisa closing bulanan ini kecil gitu. Tapi ngapain kamu minder? Kamu harus bangga dengan semua apapun hasilmu besar kecil itu kita harus bangga gitu. Karena dari segala yang besar itu dimulai dari yang kecil sih Pak. Itu prinsipku sih Pak. Jadi besar kecil nggak usah malu, kita harus bangga itu hasil jerih payah kita. Gitu. Mungkin buat teman-teman sih itu. Jadi jangan pernah merasa, iya Pak Victor kliennya bank gede-gede. Siapa bilang? Aku tahun ini juga banyak jual yang retail Pak. Pangsa pasarku aku nyerang teman-temanku sendiri yang masih belum sadar juga akan asuransi yang premi setahun 4 juta, 5 juta, aku juga banyak. Jadi nggak melulu kita harus jual yang premi gede sih Pak. Kalau memang orang itu bisa dengan premi yang gede ya udah silakan monggo. Tapi kalau memang orang itu kemampuannya masih so-so ya udah dulu. Jangan pernah merasa malu sih Pak. Karena di bisnis ini semua itu berharga sih Pak, besar maupun kecil. Ya, ini bisnis yang sangat mulia ya Pak Victor, ya, untuk bisa membantu orang lain. Pak. Ya.
Baik. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, ya itu yang udah disampaikan, kita udah dengar sharing Pak Victor yang cukup sangat luar biasa buat Bapak Ibu dan buat saya juga tentunya ya, teman-teman. Nah, kalau kita sekarang Bapak Ibu mulai harusnya cepat-cepat nih ambil pulpen, cepat hubungi manajernya yang mengundang untuk bisa segera bergabung. Nah, mungkin Pak Victor kita kasih kesempatan buat teman-teman di sini ada yang mau bertanya, mungkin silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dibuka mic-nya, kita boleh Bapak Ibu bertanya kepada Pak Victor. Ngobrol santai lah Pak. Ada yang teman-teman Ya. ada yang mau tanyakan apa, mungkin bisa saya bantu, bisa berjawab ya silakan. Feel free aja, santai aja. Ya, kita bikin 2 pertanyaan aja ya Pak Victor ya. Ya, boleh Pak. Silakan teman-teman Halo. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Silakan Halo. dibuka mic-nya. Halo, Ya, halo Pak, dengan Pak siapa? halo dengan Prasetya. Oke, Pak Prasetya. Silakan Pak Prasetya. Iya, aku mau nanya simpel aja sih. Kalau untuk marketing, sales itu kan aku juga sedikit banyaknya udah ada pengalaman lah, ditolak apa segala macam, pahitnya itu juga udah banyak lah ngerasain. Tapi untuk nyemplung di bisnis Manulife ini kan saya benar-benar baru. Sebelumnya basic saya general insurance. Nah, jadi mungkin menurut saya ini adalah perbedaannya hanya di produknya saja. Untuk treatment membuat customer atau klien itu trust mungkin sama gitu loh. Ada gak sih motivasi buat kita ini yang baru ini untuk nyemplung di Manulife untuk ya intinya kita yang sebelumnya ini kita ada basic salary segala macem lah, apa ada benefit yang memang setiap bulannya pasti gitu loh. Untuk awal-awal nyemplung di Manulife ini yang memang benar-benar tidak ada basic salary apa segala macam. Jadi intinya kalau di Manulife ini yang saya pikirkan ini adalah ya kita nggak kerja kita nggak dapet duit gitu loh. Ada gak sih motivasi untuk kita yang baru-baru ini sendiri untuk awal-awalnya ini kita harus melangkah itu seperti apa gitu loh. Itu sih. Oke, terima kasih Pak Prasetya. Iya. Silakan Pak Victor. Motivasi, ini kalau kita bicara motivasi, nanti kurang lebih sama yang seperti Pak Prasetya, aku juga ngerasain hal yang sama, Pak. Jadi sama dia waktu aku bilang kan, aku sempat ngerasain, aku bisa nggak ya, aku mampu nggak ya, dengan aku harus melepas income-ku yang sudah segitu di bank ya Pak ya. Kemudian aku sih punya pemikiran gini, aku capek, tiap pagi aku harus ke kantor itu jam 7:30, kemudian pulang itu kadang mungkin kalau lagi end of month ya, sampai jam 9, jam 10 malam di bank, Pak. Aku mau sampai kapan? Kemudian jujur ya Pak, kalau saya kan posisi masih bujang, masih belum ada tanggungan, cuma nanggung orang tua. Kalau teman-teman di sini udah ada yang berkeluarga, mungkin motivasinya lebih ke suami, istri, atau ke anak gitu Pak. Terus kemudian aku sempat bergumul juga. Terus kemudian ya udah, aku ngambil keputusan. Sebelumnya juga aku sempat survei sih buat ke Pak Prasetya, ke bendera-bendera yang lain Pak, di mana aku sempat bilang Manulife ini dia bisa ngasih bonus yang paling besar sampai 90%, di mana perusahaan lain tuh nggak ada yang hitungannya masuk segitu Pak. Serius, aku udah muter dari bendera kuning, bendera biru, bendera merah, nggak ada. Kalau kita masalah hitung-hitung bonus, paling gede di bendera hijau ini. Karena aku sempat keliling juga sebelum aku masuk di sini. Dan buat Pak Prasetya jangan khawatir. Di Manulife ini produknya nggak 1 atau 2 kok Pak. Kita ada lebih dari 10 produk Pak. Jadi kalau misalkan kliennya Bapak ya ditawarin, aku sudah punya bro, gini, masuk lagi dengan peluru yang lainnya Pak. Karena saking banyaknya produk Pak. Kadang itu agent ini Mbak, mau nawarin yang mana ke klien. Jadi jangan khawatir, kita punya support sistemnya sudah bagus, produk juga udah banyak, sistem Next itu juga udah, kalau aku bilang oke Pak, dengan sistem allowance itu ya luar biasa, karena waktu dulu aku awal masuk ke Next, kan kebetulan saya ngambil posisi UM Pak, itu allowance-nya itu sekitar 8 juta. 8 juta kalau achieve ya lumayan Pak, buat 1 bulan kan Pak ya. Jadi jangan khawatir lah Pak. Kalau ini Pak Prasetya berarti umurnya kurang lebih sama kayak saya ya, 88 ya. Saya 86.
Saya 88, iya betul. Iya lah, berarti kan kita kan 11-12 Pak. Apalagi aku ngelihat dari basicnya Pak peserta udah pernah di sales kan ya, ditolak udah biasa. Iya. Mentalnya udah bagus Pak. Lain lagi kalau yang orang masih awam tuh ditolak nanti ciut, jiper lah kalau bilang-bilang. Nah kalau Bapak kan udah biasa. Dan manfaatkan momentum Pak. Selagi masih ada corona ini momen kita untuk jual lebih mudah sih Pak. Karena gini sih Pak, orang itu kan cuma ada 3 kemungkinannya Pak. 1 sehat, 2 sakit, 3 meninggal. Kalau orang itu nggak bisa sakit, nggak bisa meninggal, nggak usah beli udah gitu aja dah. Benar kan Pak? Iya. Iya kan? Ya. Betul. Itu sisi-sisi yang bisa kita serang buat nasabah, serang dalam tanda kutip ya Pak ya. Kalau memang bapak ibu dewa nggak bisa sakit hidup selamanya ya udah nggak usah beli asuransi. Tapi kalau bisa sakit bisa meninggal ya udah beli. Ini buat Pak Setia udah pede aja Pak, yakin bisa lah Pak, mentalnya udah kebentuk kok. Tinggal satu step lagi ngelangkah pasti jadi. Iya. Nah, untuk langkah awalnya sendiri itu ke market itu apa sih Pak yang harus kita lakukan gitu? Gini. Apa kita door to door atau kita cari hubungin orang satu persatu apa segala macam gitu untuk awal-awalnya? Awal-awalnya kita lebih nyentuh ke ring 1 kita Pak. Ring 1 itu bisa keluarga, bisa teman. Kemudian kalau memang Pak Pras ini sudah ada database klien, hubungi aja, say hi aja. Ring 1 kita Pak. Kemudian kalau udah dari ring 1 kita dapat beberapa polis ya Pak ya, kita minta referral Pak. Karena kalau sistem referral ini pengalamanku lebih gampang Pak. Karena memang ini loh si A udah beli sama aku, masuk kamu nggak beli juga. Nah itu, dan biasanya ada yang AB ini teman baik kan, mereka adu gengsi Pak. Masa si A ngambil premi segini, si B nggak sama. Itu bisa jadi. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir masalah harus door to door, enggak lah. Dari ring 1 dulu. Kita start dari small circle dulu. Nanti kalau dari small circle udah dapat, minta referensi. Door to door itu menurut saya tuh jalan terakhir sih Pak. Karena namanya manusia masa nggak ada temen sih Pak. Worst case kita nawarin ke teman kita lah. Teman nanti udah beli, kita minta referral ke teman, kemungkinan besar juga bakalan beli juga kan Pak. Oke. Itu sih Pak. Semangat Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik Pak. Baik, makasih Pak Presiden. Saya rasa Pak Presiden sudah mewakili Sama-sama. 2 pertanyaannya supaya kita teman-teman yang lain udah mungkin dengar. Saya jadi teringat kata bijaksana seorang yang sangat luar biasa, Richard Branson, pendiri Virgin Group. Teman-teman, Bapak Ibu, dia membangun perusahaan 400 perusahaan dalam 40 tahun, luar biasa. Satu tahun bisa bangun 10 perusahaan loh. Dia bilang seperti ini Bapak Ibu. Ketika seorang menawarkanmu sesuatu dan kamu belum yakin itu apa, terima aja dulu. Belajarnya nanti, ya. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita udah dengarkan, teman Bapak Ibu udah ditawarin untuk bisa kesempatan ini, take the chance, ambil kesempatan ini, belajarnya nanti, ya. Oke Bapak Ibu, itu saja dari kami dengan Pak Victor. Terima kasih banyak Pak Victor untuk waktunya dan sharingnya buat teman-teman semua di sini. Salam sukses selalu, ya. Salam buat keluarga dan tetap sehat. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Victor. Saya kembalikan kepada Pak Arman. Thank you teman-teman semua ya. Salam sehat semua. Oke, thank you Pak Victor, thank you Pak Heri. Thank you Pak. Yang luar biasa. Oke, teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya, yaitu sesi penjelasan mengenai program Next Manulife. Baik, oke. What's next? Next adalah singkatan dari New Experience and Extraordinary Talent, yaitu suatu program yang memang khusus dirancang oleh Manulife Indonesia untuk merekrut talent-talent terbaik yang berpengalaman untuk dibentuk menjadi agent dan leader profesional Manulife Group yang tinggi. Di sini teman-teman semua akan mendapatkan bimbingan secara khusus. Jadi jangan takut kalau bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah terjun di dunia asuransi, tadi seperti diceritakan Pak Victor, kita ada pendampingan atau program yang khusus. Manulife Indonesia semakin hari semakin baik, memberikan lebih dari sekedar janji. Terkait COVID-19 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021,
Manulife membayarkan 313.919.143. Ini menunjukkan bahwa Manulife ini perusahaan yang sangat besar, sangat komitmen, dan Manulife merupakan perusahaan dengan 3 besar aset terbesar di Indonesia. Komitmen rata-rata pembayaran klaim dalam 1 tahun 5,5 triliun. Kalau kita lihat per hari, berarti 15 miliar. Kalau kita breakdown lagi per jam, 626 juta. Manulife Indonesia telah menyetujui klaim untuk satu nasabah dengan total klaim sebesar $4.045.000 di tahun 2019. Ini hanya klaim untuk satu nasabah, teman-teman. Kalau kita lihat dengan kurs asumsi 14.000 saat itu, berarti Manulife Indonesia membayarkan klaim untuk satu nasabah ini sebesar 56 miliar. Berikut adalah Ibu Dian Marta Pramesia, seorang Business Director dari GE Mulia Putri, yang merupakan Next Ambassador Manulife Indonesia. Beliau join di Desember 2018 dan promosi dari level UM ke level PM di Oktober 2019 hanya dalam waktu 10 bulan, dan mencapai level TOT di 2019 dan MDRT di 2020 dan 2021. Siapa sih Ibu Dian Marta? Kita akan lihat video singkat profil mengenai Ibu Dian Marta Pramesia. Dian Marta Pramesia Brata Dirja, dan saya beruntung karena Manulife memiliki program Next. Karena saya dapat mewujudkan impian saya, memperoleh kebebasan waktu dan finansial bersama Manulife. Teman-teman, tadi telah kita saksikan profil dari Ibu Dian Marta Pramesia. Jadi beliau background seorang pengusaha gym, pengusaha salon, tetapi memutuskan dia ingin mendapatkan tantangan baru dan bergabung bersama Manulife Indonesia melalui program Next, dan beliau dapat mencapai kesuksesannya hingga saat ini. Comprehensive Scheme. Ini salah satu yang membuat program Next Manulife berbeda dengan tempat lain, teman-teman. Jadi ini adalah program yang pertama di industri asuransi, program Financing Connecting the Dots yang memberikan selama 48 bulan atau 4 tahun, dilengkapi dengan Comprehensive Development dan Supporting System yang sangat bagus. Di level pertama, selama 12 bulan, adalah level FA atau level agent. Kemudian jika mencapai target, akan promosi ke level Unit Manager selama 12 bulan. Dan jika mencapai target lagi, akan promosi ke level Branch Manager selama 12 bulan atau di tahun ketiga. Dan di tahun keempat terakhirnya, promosi sebagai District Manager. Comprehensive Development Program seperti apa sih? Kita kenalnya dengan nama 90 Days Next atau 90 Days Class, yang dibekali dengan 18 modul program yang terbagi menjadi 8 sesi sales skill, kemudian 7 topik insurance atau produk, yaitu Basic Insurance, Basic Investment, Education Plan, Health Plan, Pension Plan, Legacy Program, dan Syariah. Kemudian 3 topik soft skill. Ini 3 topik yang sangat penting, teman-teman, di saat kondisi pandemi semua serba digital. Akan diberikan soft skill berupa grooming dan personal branding. Kemudian sosial media dan insurance sales idea. Sebelum pandemi, program kita 90 Days di acara tatap muka di kota masing-masing secara kelas. Namun, selama masa pandemi ini, aktivitas 12 bulan, kita ganti dengan online by Zoom. Di hari Senin dan Jumat, teman-teman akan beraktivitas bersama leadernya masing-masing. Kemudian setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis,
10 sampai dengan 11.30 kita ada kelas by Zoom, teman-teman. Selama 1,5 bulan pertama, wajib hadir selama hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan minimal kehadiran 80%. Kemudian di bulan kedua sampai dengan bulan ke-12, wajib hadir 1 kali, boleh pilih di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian teman-teman yang tergabung dalam program Next, wajib mengimplementasikan STEP program. STEP itu adalah singkatan dari Success Truth Excellent Program. Suatu program untuk memonitor produktivitas teman-teman, tentunya supaya hasilnya lebih maksimal dan mendapatkan income yang lebih bagus. Profil kandidat Next, teman-teman di sini karena udah diundang oleh leadernya masing-masing. Yang pertama, profil kandidat adalah usia 23 sampai 40 tahun, kemudian pendidikan minimal diploma, pengalaman kerja minimal 1 tahun, dan memiliki soft skill, communication skill, dan tentunya potensial market yang cukup bagus. Kita akan masuk mengenai target dan allowance dalam program Next. Untuk level pertama, kita punya 3 level teman dalam program Next. Level pertama yaitu level FA standar. Akan diberikan tambahan allowance 3 juta per bulan. Jadi tadi sempat dijelaskan oleh Pak Victor, bukan gaji teman-teman, tapi allowance. Bagaimana caranya untuk mendapatkan allowance ini? Tentunya ada target yang harus dicapai setiap bulannya. Target untuk level FA standar adalah target API atau premi yang disetahunkan, premi tahunan 18 juta setiap bulan. Teman-teman mencari nasabah, cara bayar tahunan 18 juta rupiah. Jika cara bayar nasabahnya bulanan, premi bulanan, maka teman-teman cukup mencari nasabah 1,5 juta nasabah baru setiap bulannya. Kemudian absensi kelas tadi di hari Selasa, Rabu, dan Kamis by Zoom, minimal kehadiran 80% dan persistensi 85%. Kemudian untuk level berikut, level A premium, tambahan allowance 6 juta per bulan. Targetnya bagaimana? Targetnya API atau premi tahunannya 36 juta setiap bulannya. Kalau premi cara bayar bulanan, 3 juta setiap bulannya, dan absensi 80%, kemudian persistensi 85%. Maka jika mencapai target, Manulife akan memberikan allowance 6 juta setiap bulannya. Kemudian level yang paling tinggi, yaitu level FA Premium Plus. Diberikan tambahan allowance 9 juta per bulan jika mencapai target API atau target premi tahunannya 54 juta setiap bulannya. Dan kemudian target premi, jika nasabahnya bayar premi bulanan, 4,5 juta setiap bulannya, teman-teman. Kemudian absensi sama, 80%, dan persistensi 85%. Jadi target untuk seorang agent atau FA, ini harus tercapai 4-4-nya. Jika salah satu tidak tercapai di bulan tersebut, maka allowance tidak akan dikeluarkan. Yang pertama yaitu target API harus tercapai 100%, FYP harus tercapai 100%, absensi 80%, dan persistensi 85%. Selanjutnya kita akan masuk dalam variable income atau komisi. Variable income seperti apa sih yang didapatkan sebagai seorang agent di Manulife? Di tahun pertama ada istilahnya FYC, yaitu First Year's Komisi. Ini yang paling besar teman-teman, range untuk produk kita 10-30%. Kemudian di Manulife masih ada bonus-bonus, yaitu yang lingkaran warna merah, monthly performance bonus dan monthly active bonus, bonus bulanan. Kemudian ada quarterly top producer bonus atau bonus kuartalan dan agent referral bonus. Jika teman-teman sebagai agent dan mereferensikan atau mengajak temannya untuk bergabung di Manulife sebagai agent, maka teman-teman akan mendapatkan yang namanya agent referral bonus. Kemudian di tahun kedua, ini hebatnya bisnis asuransi, tahun kedua masih mendapatkan renewal year commission. Dan kemudian masih ada juga namanya monthly renewal bonus. Kita akan masuk ke contoh secara persentase. Berapa sih persentase yang bonus-bonus tadi? 3 bonus tadi, untuk bonus monthly itu 55%, quarterly 22%, monthly active bonus 13,75%. Ketiga bonus ini kalau kita totalkan 90,75%. Jadi komisi yang didapatkan 30% ditambah 90,75 kali komisi, berarti yang didapatkan teman-teman sebenarnya adalah 57,225%. Kita ambil contoh, jika teman-teman mendapatkan nasabah dengan cara bayar premi sekaligus 1 tahun, 36 juta. Maka total first year komisi 30%, 10,8 juta, bonus bulanan, bonus kuartalan, dan monthly active bonus kalau kita jumlahkan 9,8 juta. Jadi total komisi plus bonus 20,6 juta. Dan teman-teman karena bergabung dalam program Next,
Dengan mencapai premi 36 juta berarti teman-teman bergabung dalam program Next Premium akan mendapatkan tambahan allowance 6 juta. Berarti total komisi yang didapatkan 26,6 juta. Hanya dengan mendapatkan nasabah premi 36 juta, komisi yang didapatkan 26,6 juta rupiah. Ini adalah ilustrasi seorang agent mendapatkan nasabah, cara bayarnya bulanan, 3 juta setiap bulannya, dia rutin mencari nasabah setiap bulan, nasabah baru, dan nasabah-nasabahnya tetap aktif membayar preminya setiap bulan. Kalau kita lihat di bulan pertama, komisi agent tersebut 900.000, ini masih dengan bonus-bonus, dan Manulife memberikan tambahan allowance 6 juta di bulan tersebut, karena masuk dalam program Next. Di bulan ke-12, komisi yang didapatkan sudah 10,8 juta, Manulife masih memberikan tambahan allowance 6 juta. Jadi selama 12 bulan, Manulife memberikan allowance. Selanjutnya kalau kita lihat, di bulan ke-24, komisi yang didapatkan sudah naik menjadi 18 juta. Jadi kunci dalam bisnis asuransi teman-teman adalah konsistensi. Maka income yang didapatkan akan naik terus setiap bulan dan setiap tahunnya. Tidak akan pernah turun, teman-teman. Bagaimana teman-teman jika tertarik untuk bergabung dalam program acara ini dapat menghubungi leader pengundang masing-masing untuk mengisi beberapa dokumen yang harus disiapkan. Kemudian ada tahapan interview dengan pihak leader dan manajemen Manulife, dan ada yang namanya onboarding training. Kemudian ada ujian AAJI, teman-teman. Dokumen yang harus dipersiapkan yaitu CV, kemudian ijazah minimal diploma, kemudian ada form interview, kemudian surat resign atau surat referensi kerja. Dan jika pengalaman di industri asuransi akan wajib melampirkan surat terminasi. Dan untuk level leader perlu melampirkan struktur tim. Oke. Akhir kata dari saya, teman-teman. Are you the next one? Oke, teman-teman, kita sudah di akhir sesi kita. Teman-teman, tadi kita telah mendengarkan talk show dari pembicara kita yang luar biasa, dari Bapak Victor. Teman-teman, apabila teman-teman tertarik, silahkan teman-teman untuk segera menghubungi leader masing-masing untuk dapat proses lebih lanjut, teman-teman. Dan juga teman-teman bisa mengisi link komitmen yang sebentar lagi akan saya share di layar. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih telah mengikuti, menginvestasikan waktunya selama 1 jam dari awal sampai siang ini, teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sukses selalu, teman-teman. Happy weekend. Thank you, Pak Heri. Thank you, Pak Victor. Thank you, Bu Mary. Dan thank you, Pak Arman. Makasih, Bu Mary, Pak Victor. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa
Oke, teman-teman, untuk Zoom hari ini akan kita tutup. Thank you, selamat siang semua. Thank you Pak Heri. Sama-sama Pak Arman, makasih.